Men-setting Gmail di Microsoft Outlook adalah perkara yang mudah. Namun, di bulan Juli 2020 ini, Google merubah kebijakannya. Ada satu settingan yang simple, tapi kalau tidak disetting atau alias salah setting, maka email-emailnya tidak bisa diterima di Microsoft Outlook, alias email-email Gmail-nya itu tidak masuk di Microsoft Outlook. Loh, kok bisa sih? Penasaran? So, stay tune ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ali Hartono di sini. Di channel ini, saya akan banyak membahas seputar IT troubleshooting, mulai dari Linux, Windows, dan juga troubleshooting sehari-hari lainnya. So, stay tune ya. Jadi teman-teman, kalau untuk men-setting Gmail di Microsoft Outlook itu biasanya simple. Kita pergi ke Tools, di sini di sebelah atas menu Tools, kita klik ya Tools, lalu kita pilih Account Settings. Di sini Account Settingsnya kita klik ya, lalu dia akan terbuka window pop-up seperti ini. Kita pilih tab Email, lalu kita klik tombol New. Nah, nanti dia akan terbuka seperti ini. Lalu kita pilih yang paling bawah. Kita checklist manually configure server settings. Klik. Lalu kita klik next. Nah, lalu kita pilih internet email. Connect to your POP. Kita klik next. Nah, di bagian ini lalu kita isikan nama kita. Kita isikan di sini email address-nya. Lalu di pilihan account type kita pilih POP3 atau POP3. Nah, di incoming mail server untuk Gmail settingannya adalah pop.gmail.com. Lalu di settingan outgoing SMTP-nya ialah smtp.gmail.com. Nah, di username ini sama seperti alamat email address-nya. Kita copy paste. Lalu di settingan password-nya, yaitu kita isikan sesuai password kita. Nah, ini di remember password saja supaya untuk memudahkan teman-teman di kemudian hari. Lalu di more settings ini kita klik. Nah, di sini kita isikan di reply emailnya alamat email kita. Nah, di outgoing ini teman-teman jangan lupa, tolong ingat ini. Di checklist di bagian My Outgoing Server SMTP Requires Authentication. Lalu kita pilih yang Use Same Settings. Nah, lalu kita ke bagian Advance. Di sini teman-teman tolong checklist di bagian Require SSL. Maka portnya dari 110 akan berubah menjadi 995. Klik. Tuh kan, dia berubah menjadi 995. Lalu, di outgoing SMTP-nya, kita isikan dengan port 465 untuk SSL ininya, atau di sininya 587 untuk TLS, seperti ini. Kalau teman-teman
mau 465, maka di sininya SSL. Kalau teman-teman mau di sininya 587, maka di sininya TLS. Itu teman-teman lebih suka yang mana? Nah, saya lebih suka settingan yang ini. Lalu kita pilih server timeout-nya, ini bebas ya isinya. Terus ingat untuk menceklis ini juga, leave a copy of message on the server. Jadi setelah kita menarik email dari Gmail ke Microsoft Outlook, maka email-email yang di server Gmail itu tidak akan hilang, melainkan tetap ada di servernya. Seperti ini kita harus checklist. Jadi checklist settingan yang pertama yaitu ini, outgoing server. Kita checklist my outgoing server require authentication, lalu use same setting. Lalu di tab advance kita isikan yang ini, 995 SSL, SMTP 587 TLS atau 465 SSL. Lalu ini leave a copy of message on the server, supaya email-email yang di cloud Gmail-nya tetap ada. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah tersetting tuh teman-teman. Kalau biasanya ini akan jalan, namun ada satu settingan yang harus disetting kembali supaya ini bisa jalan. Nah, setelah dari sini kita pergi ke webbase-nya gmail.com. Yuk kita pergi ke gmail.com-nya. Nah, pada website gmail.com-nya ini, teman-teman, ini ada yang berbeda di sini. Yaitu kita biasanya kan klik gambar roda gigi di atas kanan ini. Nah, ini berbeda pada bulan Juli 2020. Nah, untuk memunculkan settingan pop forward, kita pilih See all settings. Kita klik di sini ya, See all settings. Klik. Lalu akan terbuka seperti ini. Nah, baru kan terlihat forwarding and pop. Kita pilih yang ini, forwarding and pop. Klik. Nah, di sini dia popnya masih statusnya disable. Lalu kita pilih yang enable pop for all email. Kita pilih, klik. Nah, yang kedua, kita pilih ketika message ini diakses oleh pop, ditarik ke Microsoft Outlook, maka ini akan tetap ada di inbox kopinya itu. Nah, kalau yang lain kan enggak, kita pilih yang defaultnya ya. Keep ini, kopinya ini di inbox. Isi-isi emailnya ini di inbox. Nah, lalu setelah itu kita balik ke settingan yang Outlook-nya. Nah, seperti biasanya ini sudah tersetting, sudah bisa ya dijalankan, tapi ada lagi settingan yang berikutnya yang kalau tidak di checklist, maka teman-teman tidak bisa menarik email-email dari Gmail ke Microsoft Outlook. Yuk kita setting lagi, balik ke web base Gmail-nya. Nah, teman-teman, setelah setting di sini, jangan lupa ya, ingat ya untuk klik Save Changes di sini. Yuk kita klik Save Changes. Klik supaya settingannya tersimpan dengan baik. Setelah ini, teman-teman pilih di sini. Klik G Suite yang gambar ada tulisan G Suite ini. Klik. Lalu teman-teman bisa pilih ke Manage Your Google Account. Klik.
Nah, nanti dia akan terbuka seperti ini. Lalu teman-teman arahkan ke security. Kita klik ya bagian security ini. Klik. Nah, lalu teman-teman scroll ke bawah. Sampai di situ. Nah, ini dia yang saya bilang. Less secure app access. Ini statusnya off. Supaya teman-teman bisa menarik email-email Gmail ke Microsoft Outlook client, maka teman-teman harus turn on kan ini akses ini. Tapi di sini lihat dah. Teman-teman mendapati bahwa ini not recommended, ini tidak disarankan. Karena ini akan menjadi sedikit berkurang keamanannya seperti Google bilang. Tapi karena kita mau men-setting Gmail ini di Outlook, kita terpaksa turn on-kannya ya. Tapi kalau Anda tidak memakai Microsoft Outlook, ini jangan di turn on ya. Oke, yuk kita turn on. Kita klik di sini. Nah, nanti allow less secure apps off. Statusnya off. Kita klik di sini jadi on. Nah, ini nggak usah di save, otomatis update tuh di bawah. Nah, ini sudah tersetting jadi on. Allow less secure apps-nya jadi on. Lalu kita back. Nah, di sini udah statusnya on. Lalu kita kembali lagi ke settingan Outlook-nya ya. Nah, di sini sudah bisa nih teman-teman kalau kita tes. Yuk kita tes yuk. Klik. Nah, dia kan akan sudah sukses tuh, sudah berhasil. Nah, sudah berhasil. Asik. Kita klik close. Lalu kita klik next. Kita klik finish. Kita klik close. Nah, ini sudah berhasil nih teman-teman. Terus kita klik send and receive untuk melihat hasilnya. Nah, kan berhasil. Tuh. Dapat email send and receive complete. Nah, teman-teman pasti penasaran kan ya, masa karena settingan yang sesimpel itu, lawless secure itu bisa tidak terima email? Yuk kita buktikan yuk. Sekarang kita pergi ke webnya lagi, web Gmailnya, lalu kita turn off ya. Di sini kita klik. Lalu kita turn off. Nah, ada update. Lalu kita klik. Gak usah klik back juga, ini udah tersimpan ya. Kita kembali ke Outlook-nya. Nah, di sini teman-teman coba. Kita klik send and receive lagi ya. Klik. Nah, dia kan gak mau kan? Padahal password yang kita isikan tuh sudah benar. Tapi karena settingannya itu off, jadi nggak mau. Nah, biasanya ini kalau orang yang belum tahu, dia pikir ini password yang salah, padahal bukan, settingannya yang salah. Coba yuk kita on-in lagi settingannya. Kita kembali lagi ke webnya. Ini kita cancel dulu. Lalu kita klik on. Klik. Nah, yuk kita klik lagi di Outlook-nya. Kita klik send and receive lagi ya. Oh, masih belum tersimpan nih. Masih nge-catch sekali. Biasanya langsung sudah nih tadi. Coba ya, tunggu sebentar. Oke.
Yuk teman-teman, kita klik tools lagi, account setting lagi, lalu kita klik di sini. Kita tes lagi ya di sini. Kita klik tes. Wah, dia nggak mau tuh. Itu bahayanya tuh kalau kita meng-on off-kan itu. Yuk kita kembali lagi di sini. Kita klik cancel dulu, kita stop ini. Kita close. Ini jadi biar teman-teman tahu ya nanti ya kalau menemui kasus seperti ini. Kita offin dulu. Kita back. Lalu kita onin lagi. Lalu kita klik back. Lalu di Outlook-nya coba ya, kita pilih misalnya ini jangan di remember dulu. Oh iya teman-teman, di settingan ini karena ini Gmail, base-nya ini on Gmail, ini teman-teman bisa isikan sesuai dengan domain yang teman-teman punya. Bisa saja ini isinya sekolah.sch.id. Bisa saja korporasi.or.id. Itu terserah ya teman-teman ya, sesuai dengan domain emailnya teman-teman atau domain emailnya kantor teman-teman. Yang penting dia base-nya on Gmail. Kita pilih lagi di sini. Lalu kita klik test account setting. Nah, nanti dia kan akan seperti ini. Kita isi. Kita save. Nah, dia mau ya. Nah, sekarang yang send-nya. Tadi yang login-nya. Nah, sudah berhasil teman-teman. Ore. Nah, di sini kita isi lagi. Kita tes lagi, coba sekali lagi untuk meyakinkan ya. Nah, logon-nya mau, send-nya mau. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini jangan di remember dulu, terus ininya kan otomatis hilang. Lalu kita klik test account setting. Di situ nanti akan diminta password baru. Lalu kita klik save password. Nah, otomatis dia akan bisa, ini sudah terisi. Lalu kita klik next yuk. Klik next. Klik finish. Klik close. Lalu kita klik send and receive lagi. Yeay, berhasil tuh, terima. Jadi gitu ya, kalau untuk meng-on-off-kan settingan yang di web base-nya Gmail ini, maka kita tadi checklist settingan yang di sini, yang di remember-nya di uncheck dulu supaya isi password-nya lagi. Jadi seperti merefresh ya. Ini kita klik cancel, close. Nah, sekarang kan ini sudah berhasil ya, kirim dan ini. Nah, kita buat email ya. Misal kirim ke dirinya sendiri. Misal kirim ke itaman@gandum.net. Terus subjeknya selamat malam ke 1
Halo, selamat malam. Kita klik send. Nah, dia lagi progress. Nah, tuh send and receive complete. Lalu kita klik send and receive lagi untuk menerimanya. Nah, di sini kan selamat malam ke-1. Tuh, sudah diterima. Berhasil ya. Send receive complete untuk yang settingan di mengirim dan menerima lewat Microsoft Outlook. Nah, sekarang kita akan mencoba dari handphone ya, dengan mengirimkannya dari handphone dengan alamat Gmail lain ya. Teman-teman, sekarang kita akan mencoba mengirimkan email ke itaman@gandum.net melalui HP. Kita klik compose, lalu kita isikan alamatnya di IT Aman, lalu kita pilih subjeknya selamat malam kedua. Halo, selamat malam kedua. Kita klik send. Lalu kita klik send and receive di sini. Nah, sampai nih ya. Halo, selamat malam kedua. Berarti kesen ya yang dari handphone ya. Oke teman-teman, segitu aja. Mudah kan setting Gmail di Microsoft Outlook? Tadi saya sudah kupas semuanya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan di like. Kalau teman-teman merasa video ini berguna, tolong di-share ke teman-teman lainnya supaya teman-teman lainnya jadi tahu cara men-settingnya. Terus di-subscribe. Nah, terus kalau teman-teman ada yang ditanyakan, tolong isi di komentar di bawah ini ya. Terus kalau ada mau dibikinin video yang lain atau video tutorial apa, tolong teman-teman tuliskan di kolom komentar. Oke teman-teman, salam IT Man, serba bisa.